Baik, eh, terima kasih Bu Kadek. Gimana kabarnya hari ini? Ya, selamat siang Pak Putu. Ah, Kabar saya baik saja Pak Putu. Bagaimana sebaliknya Pak Putu kabarnya? ya baik juga Pak Dek. Jadi senang berjumpa Pak Dek nih. Jadi sebagai momen pembelajaran kita hari ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya kan kita sudah dapat diskusi juga nih. Nah hari ini saya izin berkunjung nih ke Bu Kadek nih. Nah sebelum saya lebih jauh ini diskusi, eh, saya mau melihat-lihat kira-kira apa yang mau sudah Bu Kadek persiapkan nih untuk pertemuan hari ini. Ya, baik Pak Putu. Jadi ini untuk hari ini saya mau Pak Putu lihat di kelas nanti rencananya saya mau mensupervisi atau mengcoaching teman saya ini Pak Kade Ardiawan nanti eh, saya ingin Pak Putu melihat ini kemampuan saya untuk mengcoaching. Jadi untuk nanti mungkin apa yang perlu diperbaiki dan sebagainya nanti mungkin saya inginkan Pak Putu untuk memberikan umpan balik kepada saya nanti seperti itu Pak Putu. Jadi eh, ingin melakukan percakapan ya dengan para Gimba Coaching dengan Pak Kadek Ardiawan ya. Nah, terus Oke, betul dari sekali. dari peristiwa atau sorry bukan peristiwa, dari rencana itu yang akan dilakukan itu kemampuan apa yang Pak Kadek ingin kembangkan itu? Misalnya mendengarkannya ke atau memberikan pertanyaannya dari mana yang Pak Kadek ingin kembangkan ini? Saya ingin mengembangkan di mendengarkan aktifnya Pak Putu. Hmm. Oke, mendengarkan aktif itu seperti apa, Wak? Ya nanti Pak Putu mungkin bisa melihat apakah saya sudah bisa fokus kepada pertanyaannya, mendengarkan apa yang menjadi kata kunci mungkin nanti Oke. dari percakapan saya dengan Pak Kadek karena selama ini itu yang saya rasa kurang untuk menangkap kata kunci dari coach saya itu yang saya rasa masih kurang penerapannya gitu Pak Putu. Baik, jadi sepakat ya, ya menangkap kata kuncinya, kemudian tidak memberikan penilaian sendiri atau judgement ya kepada coach itu yang bisa kita sepakati ya. Nah, saya semakin penasaran nih. Nah, kita coba mulai aja Bu, bukan ya. Ayo Pak Putu kita ke ruangan saya kalau begitu Pak Putu. Oke, mohon izin. Nah, silakan Bu Ada, bisa dilakukan diskusinya. Iya. Selamat selamat siang ya, Kadek. Ya, selamat siang, Ibu. Iya, tampak cerah hari ini Pak Kadek ya siang ini. Iya, cerah sekali seperti cuaca hari ini, Ibu. Iya, mudah-mudahan memang benar seperti itu ya Pak Kadek. Jadi gini Pak Kadek, kita eh, bincang-bincang dulu ya, kita diskusi dulu hari ini Pak Kadek ya. Mungkin Baik. nggih, Pak Kadek sebelumnya gimana apa namanya? Selamat Hari Pendidikan Nasional ya yang pertama saya ucapkan sama Pak Iya, Kadek. sama-sama, Ibu. Nggih. Jadi Pak Kadek, dari diskusi kita hari ini, mungkin apa yang Bapak Kadek harapkan akan Pak Kadek dapatkan jadi tujuan dari diskusi kita hari ini itu seperti apa nanti Pak Kadek? Jadi, ada beberapa hal, Ibu, tentang budaya positif tentunya siswa saya di sekolah. Jadi, saya baru dipindahkan menjadi wali kelas barulah di kelas 6, Ibu. Seperti itu, Ibu. Oh, jadi Pak Kadek baru dipindahkan menjadi wali kelas 6. Jadi sebelumnya Pak Kadek wali kelas berapa ya kalau boleh saya tahu? Jadi, sebelumnya saya wali kelas 4, Ibu. Jadi sudah lama di kelas 4, jadi sekarang pindah ke kelas 6. Dan tentunya saya juga bukan sekolah ini, sekolah barulah gitu Ibu. Oh, Ingge, berarti Pak Kadek baru dimutasi seperti itu ya. Mm-mm. Nah, jadi dari pertemuan kita hari ini berarti yang Pak Kadek harapkan adalah nanti penerapan budaya positif di kelas baru yang Pak Kadek ampu sekarang seperti itu Pak Kadek ya. Iya Ibu. Jadi ingin sekali saya namanya apa namanya ingin cerita sebenarnya sama Ibu ini. Soalnya ada beberapa hal yang mungkin mengganjal di pikiran saya. Kalau Ibu punya waktu, boleh mendengarkan cerita saya nggak? Iya, baik Pak Kadek. Jadi
dari permasalahan yang Pak Kadek ungkapkan tadi, keganjalan atau kegalauan hati Pak Kadek yang mungkin hari ini, mungkin bisa Pak Kadek ceritakan kepada saya. Pak Kadek, silakan Pak Kadek. Jadi Permasalahannya gini, Bu. seperti apa? Jadi seperti ini, Bu. Jadi saya baru dipindahkan dan sekarang pertama kalinya saya memegang wali kelas 6, apalagi di sekolah yang baru. Tentunya ada beberapa hal yang mungkin saya alami perbedaan dengan sekolah saya yang dulu, kayak gitu, Ibu. Jadi di kelas saya yang baru ini betul-betul yang namanya berbanding kebalik dengan sekolah yang dulu. Jadi penanaman budaya positif itu memang masih kurang. Jadi sudah ada beberapa tahun kurang lebih saya, artinya 6 bulan kurang lebih saya ada di sini, ada beberapa hal yang mungkin saya merasa kebingungan dalam mengembangkan yang namanya budaya positif kepada siswa di dalam kelas yang saya ampu sekarang, Ibu. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti jauh berbeda ya dari sekolah yang Pak Kadek dulu ampuh, kemudian di sini sekarang penerapan budaya positifnya berbeda. Nah, dari perbedaan yang Pak Kadek rasakan itu kira-kira kalau menurutnya Pak Kadek apa sih yang menyebabkan perbedaannya itu terjadi, Pak Kadek? Ya, dari cerminan saya ya, Ibu, mungkin dari daerahnya yang mungkin yang berbeda, Ibu. Jadi mungkin anak-anak di sini mungkin lebih terbiasa, nggak ada tekanan. Nah, walaupun di sekolah yang dulu tuh ada tekanan, tetapi eee, mereka itu bisa yang namanya mengikuti bagaimana memerdekakan seorang guru tuh memerdekakan siswa. Tetapi kalau di sini memang terlalu bebas. Jadi anak-anak itu seakan tidak, apa namanya, tidak mengikuti disiplin yang ada di aturan di sekolah itu dan guru-guru pun sering memberikan, apa namanya, tata tertib yang dibuatkan itu ternyata memang tidak efisien untuk anak-anak di sekolah ini. Nah, disinilah saya berpikir, Ibu, kok seperti ini ya gitu sekolah ini, harus bagaimana saya seperti ini, kayak gitu, Ibu. Wah, luar biasa sekali dari pemikirannya Pak Kadek ya, berarti masih ada kegalauan nih di hati Pak Kadek ini kenapa bisa terjadi seperti ini kan, seperti itu berarti Pak Kadek ya. Nah, dari kegalauannya Pak Kadek tadi itu, permasalahan yang Pak Kadek ungkapkan bahwa mungkin tata tertibnya yang kurang efisien dan sebagainya. Nah, setelah itu mungkin selama ini apa yang sudah Pak Kadek lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, Ibu, walaupun belum 100% berhasil ya. Jadi, saya juga sudah mengikuti yang namanya program guru penggerak sebelumnya. Jadi di sini banyak ilmu yang saya dapatkan tentunya dalam pembuatan keyakinan kelas, tentunya di dalam kelas. Di mana anak-anak di kelas saya itu, anak-anaknya kenakalannya itu walaupun ada guru tetap masih ribut. Kemudian dia juga sering keluar masuk kelas pas ada guru, pas proses pembelajaran juga masih seperti itu. Kemudian sampah berserakan sekali di dalam kelas, Ibu. Nah, dari sinilah saya bercermin bagaimana cara mengatasinya. Jadi salah satunya yang mungkin saya telah pelajari dengan melakukan yang namanya membangkitkan dari hati anak-anak itu keyakinan kelas yang mana mereka itu ke depannya bisa melihat kalau memang dia salah nanti jadinya ada konsekuensi yang memang harus mereka dapatkan seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa berarti pengaruh dari PGP-nya yang sudah Pak Kadek ini ya alami ya Pak Kadek ya. Berarti memang pendidikan guru penggerak yang sudah Pak Kadek alami itu selama 6 bulan di Gembleng itu memang sudah memberikan pengaruh yang luar biasa kepada Pak Kadek kan seperti itu. Berarti yang sudah Pak Kadek lakukan melihat sampah berserakan, kemudian anak-anak yang ribut ke sana kemari itu berarti dengan melakukan keyakinan kelas. Kemudian membangkitkan supaya bisa membangkitkan dari hati mereka, ada kesadaran dari hati mereka sendiri kan seperti itu Pak Kade ya. Nah, Iya, kemudian Ibu. apakah ada gagasan lain atau apa ada hal lain yang sudah Pak Kade lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di kelas Pak Kade sendiri? Jadi saya juga, sudah melakukan yang namanya, bincang-bincang, mencari solusi juga kepada teman-teman sejawat tentunya Ibu, termasuk kepala sekolah kayak gitu. Jadi, saya ingin mengetahui sih seperti apa sih sebenarnya, lingkungan sekolah ini sebelumnya seperti apa. Kemudian anak-anak itu memang sudah dibuatkan, tata tertib atau keyakinan kelas yang memang sesuai dengan ruang lingkup anak-anak tersebut, sudah ditanyakan seperti itu juga. Jadi dari teman-teman sebelumnya itu yang di kelas 5 tentunya yang wali kelas sebelumnya itu juga saya tanyakan, "Bagaimana anak-anak ini? Kok mereka di dalam kelas tuh nggak bisa seperti ini?" Gitu. Harapan saya sebenarnya dengan keadaan sekolah itu yang nyaman tuh seperti ini loh, gitu loh. Makanya
di sini akhirnya saya menggagas sebuah keyakinan kelas tersebut agar situasi proses pembelajaran itu lebih menyenangkan lah, lebih enak lah kalau diam di dalam kelas seperti itu, Ibu. Oke, berarti Pak Kadek yang sudah Pak Kadek lakukan berarti sudah berbincang-bincang dengan kepala sekolah, kemudian juga dengan rekan-rekan guru berkolaborasi, mengharap apa yang Pak Kadek harapkan dari kelas Pak Kadek dan juga sekolah tentunya ya Pak Kadek. Nah, kemudian kira-kira apakah cara yang Pak Kadek lakukan itu sudah efektif untuk bisa membuat anak-anak itu menanamkan budaya positif itu apakah kira-kira efektif cara seperti itu Pak Kadek? Nah, pertamanya sih sebenarnya kalau saya rasa sebelumnya ya, setelah saya melihat kondisi dan lingkungan itu yang seperti yang saya bilang tadi, mungkin nggak bisa kita menyamakan lingkungan si A dan dengan lingkungan si B. Seperti itu, walaupun kita dengan keyakinan kelas yang kita buat. Tetapi di sini lebih dominan bagaimana ternyata yang saya lakukan itu, selain dengan keyakinan kelas itu, melakukan yang namanya pendekatan dengan siswa. Jadi kayak teman teman bermain mereka lah. Jadi dari kegiatan itu ternyata anak-anak itu beda responnya, lebih lebih asik lah, lebih mengikuti apa yang kita, sampaikan atau kita utarakan, apa maunya kita, sehingga kegiatan dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu lebih enak, lebih nyaman, ternyata sampah pun mau mereka pungut. Ya, disitulah saya berpikir, "Oh, ternyata ini ya yang mestinya saya lakukan," seperti itu, Ibu. Ya, berarti melakukan pendekatan dengan siswa supaya mereka tidak menganggap bahwa apa namanya, ya artinya kita sebagai guru juga menjadi teman untuk mereka, seperti itu ya yang Pak Kadek maksud ya? Jadi, kira-kira Pak Kadek dari hal itu apa yang, bisa memastikan bahwa hal itu sudah bisa berjalan Pak Kadek? Apa yang, Pak Kadek lihat untuk memastikan bahwa, budaya positif itu memang benar-benar sudah berjalan, dari peserta didik yang Pak Kadek ampu? Jadi, untuk melihat itu semua dari hasilnya ya Ibu, mungkin pertamanya saya berpikir, "Wih sulit sekali di sini seperti ini." Walaupun sudah pengalaman, anggaplah mengikuti program guru penggerak itu dengan segala ilmu yang saya dapat, ternyata belum efisien sekali dalam proses pembelajaran itu. Oh, ternyata ada ilmu yang lain harus kita lakukan, yaitu melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan tersebut. Nah, dari hal itulah mungkin anak-anak itu mungkin perlu yang namanya, sebuah teman yang diajak mereka sharing atau ngobrol atau bercanda walaupun kita umurnya lebih dewasa, seperti itu. Jadi, hasilnya itu saya lihat itu mereka itu lebih akrab dan perkataan mereka itu yang tadinya bahasanya kasar, sekarang sudah mulai baik dia. Kemudian tidak ada bahasa kalau bahasa Balinya "cang" gitu loh. Kalau di daerah saya itu agak agak kasar lah gitu bahasa "cang" itu. Kemudian juga dalam proses pembelajaran juga anak-anak didik itu sudah mulai, tidak ributlah, tertiblah dalam kelas. Kemudian tidak ada yang keluar kelas, kecuali memang mereka ingin buang air kecil atau air besar, bisalah keluar kelas. Kemudian yang lagi satu, membuang sampah. Jadi di kelas itu sekarang sudah saya tata kelasnya lebih baik lah ya, Ibu, seperti itu, Ibu. Iya, wah luar biasa sekali nih Pak Kadek. Berarti, yang saya tangkap nih ya dari pembicaraannya Pak Kadek, dari yang sudah Pak Kadek alami berarti, murid-muridnya Pak Kadek memang butuh perhatian, seperti itu ya Pak Kadek ya? Iya Memang memang iya butuh perhatian, kemudian memang butuh didekati. Selama ini mereka mungkin kurang perhatian sehingga mereka merasa bahwa, kegiatan yang mereka lakukan itu tidak, apa namanya, tidak diperhatikan oleh gurunya, sehingga mereka tidak mau melakukan, budaya positif itu. Nah Pak Kadek, jadi kira-kira nih, apa yang akan Pak Kadek lakukan, setelah sesi ini? Jadi dari alternatif-alternatif, yang sudah Pak Kadek ungkapkan tadi, setelah ini apa yang akan Pak Kadek lakukan? yang mungkin saya akan lakukan nanti ya, Bu, ya, dan akan saya terus-menerus. Jadi, saya akan lebih konsisten dalam, memperdayakan yang namanya, lingkungan sekitar sebagai sumber belajar saya sendiri. Jadi tidak apa namanya, menyamakan setiap lingkungan yang ada bahwa sekolah ini dengan praktek yang seperti ini mungkin bisa, ternyata itu salah menurut saya. Setelah saya berjalannya waktu, itu memang salah. Jadi kita tidak boleh menyamakan seperti itu. Dan tentunya harus konsisten terus Ibu, gitu. Dalam apapun keyakinan yang kita buat dengan anak-anak itu harus konsisten, seperti itu Ibu. Terkadang ya Ibu ya, mungkin anak-anak itu bahasa tata tertib itu sebelum ada keyakinan kelas itu,
tata tertib itu kan mungkin sudah biasa menurut mereka. Mungkin tata tertib itu untuk dilanggar mungkin ya. Jadi ada hukuman dan lain sebagainya mungkin dulu. Sekarang kan kita pendekatnya beda, kekeluargaan. Ternyata lebih enak jadinya. Anak-anak pun lebih bersahabat dengan kita. Gitu yang saya rasa, Ibu. Iya. Wah, luar biasa sekali ya Pak Kadek ya. Jadi berarti kita yang pertama itu konsisten, kemudian juga kita memanfaatkan aset tentunya Pak Kadek ya. Lingkungan kita seperti apa di sana kita tidak boleh juga menyamakan dengan lingkungan lain. Jadi kita tentu punya cara-cara tersendiri. Artinya di sini kan pembelajarannya secara berdiferensiasi seperti itu Pak Kadek ya. Kemudian Pak Kadek, jadi kira-kira kapan ini akan segera dilaksanakan nih Pak Kadek? Dari alternatif tadi, kapan kira-kira ini akan Pak Kadek laksanakan? Baik, Ibu. Jadi ini akan saya laksanakan mungkin setelah tanggal 4 ini. Karena di daerah saya itu masih ada kesibukan. Sampai tanggal 4 ini mungkin hari Senin. Senin depan sudah saya praktekkan dan lebih konsisten dalam apa yang akan saya lakukan. Seperti itu, Ibu. Wah, nampaknya sudah semangat membara ini ya Pak Kadek untuk segera Ya. melakukan perubahan-perubahan ya Pak Kadek ya. Nah, siapa yang perlu mungkin Pak Kadek mintai dukungan untuk apa namanya supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi siapa saja yang kira-kira Pak Kadek butuhkan untuk mendukung programnya Pak Kadek ini? Yang pertama tentunya anak-anak sendiri. Jadi kalau tanpa mereka tentunya apa yang ingin saya terapkan budaya positif kepada anak-anak itu mungkin nggak bisa. Jadi harus dengan anak-anak yang pertama, kemudian teman sejawat tentunya sebagai ruang diskusi dan kolaborasi saya sebagai seorang guru, dan tentunya izin dari kepala sekolah yang paling paling utama, dan pendukung dari masyarakat tentunya, seperti itu. Ya berarti nanti ujung tombaknya tentu saja gurunya ya Pak Kadek ya, gurunya artinya ada kemauan atau niat kemudian dari anak-anak dan tentu saja juga dukungan dari pemimpin sekolahnya seperti itu dan juga masyarakat sekitar yang Pak Kadek perlukan ya dukungannya. Baik Pak Kadek, jadi dari diskusi kita hari ini mungkin apa yang bisa Pak Kadek simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini? Terima kasih Bu. Jadi yang yang saya simpulkan, jadi kita sebagai seorang guru ya Bu ya, mungkin nggak menyadari apa yang sudah kita lakukan itu baik, tentunya kita mungkin perlu teman diskusi untuk yang namanya seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya semuanya sudah saya lakukan, tetapi belum saya konsisten dalam melakukan hal tersebut. Salah satunya dengan memberdayakan lingkungan, tidak boleh menyamakan sekolah atau lingkungan tempat kita mengajar tentunya, dan salah satunya anak-anak itu adalah teman kita sendiri. Jadi bisa kita manfaatkan seperti itu sehingga apa yang kita lakukan kepada anak-anak itu akan, berdampak positif juga buat kita. Seperti itu, Ibu. Iya, berarti bisa saya eh, tangkap tadi berarti apapun niat kita itu kita harus konsisten. Dengan konsisten itulah mungkin nanti kita akan mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan yang kita harapkan seperti itu ya Pak Kadek ya. Ya. Baik Pak Kadek, jadi untuk selanjutnya bagaimana nih sekarang perasaan Pak Kadek setelah diskusi kita hari ini sudah merasa lega atau bagaimana mungkin perasaannya setelah diskusi dengan saya tadi? Iya, puas sekali Ibu. Jadi ada beberapa hal sampai yang terbayang-bayang Ibu. Sebenarnya kegiatan ini memang real adanya di sekolah saya dengan posisi yang baru ini juga. Jadi memang 100% memang kebalik. Tetapi dengan apa yang saya lakukan mudah-mudahan bisa terkabullah kegiatan ini seperti itu Ibu. Hingga Pak Kadek, jadi dengan kondisi real yang sudah apa yang terjadi di sekolah Pak Kadek mungkin dengan diskusi kita nanti bisa mendapatkan solusi ya Pak Kadek ya untuk Pak Kadek nanti bisa terapkan di sekolahnya Pak Kadek. Jadi mungkin ada lagi yang perlu kita diskusikan Pak Kadek. Mungkin sudah Ibu. Ya, Mohon berarti maaf kalau ini sudah mengganggu ya Ibu. semoga hingga sama-sama Pak Kadek, semoga kita semua para pendidik selalu sehat ya Pak Kadek dan tentunya berbahagia dalam mewujudkan merdeka belajar di Mereka sekolah belajar. kita. Baik, terima Siap. kasih Pak Kadek. Kalau sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, saya mohon izin juga sampai bertemu di diskusi selanjutnya Pak Kadek. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, luar biasa ini. Berikan jempol dulu ini ya. Karena kita tidak bisa tepuk tangan, ya jempol-jempol aja ini. Iya, Luar biasa, iya Pak Putu. ya percakapannya eh, cukup panjang, alot, padat, gitu ya. Jadi ini menandakan bahwa eh, Bu Elia
menikmati dengan serius apa yang sedang ingin didiskusikan oleh coachingnya itu sendiri. Jadi ada beberapa hal yang saya amati dan saya rasakan. Yang pertama, jempolnya sudah. Saya mengapresiasi bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Bu Elia dan Koci itu sangat luar biasa. Nah, karena tadi ditanya nih perasaan coachnya. Sekarang saya ingin tanya dulu perasaannya coachnya itu. Nah, gimana perasaan coachnya nih setelah sesi percakapan coaching dengan Pak Kadek ini? Mana perasaannya? Ya, baik Pak Putu, terima kasih. Jadi setelah saya menanyakan tadi perasaannya si Koci, sekarang saya nih ditanya perasaannya seperti itu ya. Jadi Pama itu deg-degan ya, karena ini kan direcord seperti itu Pak. Jadi nanti saya bisa nggak kira-kira nih mendengarkan gitu kan. Terus terang karena telinga saya ini sudah agak-agak gini sekarang nih Pak Kadek, Pak Putu ya. Itu makanya saya maunya tadi Pak Putu lebih fokus ke ini ya, mendengarkan ya, kompetensi yang mendengarkan secara aktifnya seperti itu. Jadi saya memasang fokus ke ini ya, apa yang penjelasan dari Pak Kadek supaya nanti saya bisa menangkap kata kuncinya seperti itu. Jadi perasaannya setelah awalnya memang deg-degan, tapi untuk selanjutnya sudah menikmati percakapan dengan Pak Kadek dan sudah merasa nyaman dengan proses coaching yang sudah saya lakukan tadi gitu Pak Putu. Baik, jadi yang penting intinya kan coach sendiri sudah mendapatkan apa yang menjadi gambaran persoalannya selama ini ya dari diskusi yang lakukan tadi itu yang paling penting. Eh, yang Bu Elia telah rasakan juga bahwa beliau sendiri tadi di kesimpulannya saya sudah merasa tenang, kemudian mendapatkan jawaban, inspirasi dari diskusinya tadi itu. Nah, kemudian dari coachnya sendiri nih, dari Ibu sendiri, apa yang Ibu sudah dapatkan nih dari kegiatan percakapan tadi? Nah, misalnya pengalaman, Eh, pengetahuan baru dan lainnya itu. Iya, baik Pak Putu. Jadi ini juga bisa menginspirasi ya bagi saya karena apa? Karena yang terjadi ternyata di sekolahnya Pak Kadek hampir mirip dengan apa yang terjadi di sekolah saya. Tentunya penanaman budaya positif juga ya. Nah ini nanti yang alternatif yang tadi seperti dia melakukan pendekatan dengan siswa secara kekeluargaan dan sebagainya. Nah itu yang mungkin nanti bisa saya ATM itu nanti untuk bisa apa dilakukan di sekolah saya juga nantinya. Mungkin dengan seperti itu mungkin anak-anak bisa secara sadar itu sendirinya menanamkan budaya positif itu. Nah, seperti itu yang saya dapatkan Pak Putu. Jadi WOW ya, wow. Jadi Wow, ya, seperti itu ya. ya wow. Jadi selain coachnya mendapatkan solusi, ternyata coachnya juga mendapat inspirasi ya dari diskusi tadi ya. Itu Iya, betul sekali Pak sesuatu Putu. yang sangat konstruktifis itu, sesuatu yang sangat membangun dari sebuah percakapan itu. Kedua-duanya ada simbiosis mutualisme, saling menguntungkan itu. Nah, ini sedikit sekarang kita menukik ke gini. Jadi kalau dilihat dari prinsip, kemudian mindset atau kompetensi coaching itu dengan alur tirta itu tadi ya. Jadi bagian mana yang menjadi keunggulan tadi dari kegiatan sesi percakapannya tadi. Memberikan pertanyaan berbobotnya misalnya atau di bagian mengidentifikasinya, kemudian ada di bagian rencana aksinya atau di bagian memberikan pertanyaan terbuka, mendengarkan dengan aktif atau bagaimana ya itu dari eh, percakapan coaching yang telah dilakukan tadi menurut Bu Elia sendiri. Ya, baik Pak Putu. Jadi dari alur tirtanya, mungkin tadi ya, saya itu merasa kalau di bagian identifikasi itu saya sudah berhasil memberikan atau memberdayakan si Koci itu ya dengan pertanyaan-pertanyaan saya. Jadi saya bisa mengarahkan Pak Kadek kira-kira seperti apa permasalahannya, apa yang menyebabkan seperti itu, kemudian langkah-langkah apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kadek sebelumnya, dan juga mungkin nanti gagasan apa yang selanjutnya akan apa yang menjadi alternatif lain dari apa permasalahan yang sudah Pak Kadek temukan di sekolahnya. Nah, itu yang menurut saya sepertinya tadi saya sudah memberdayakan dari pertanyaan-pertanyaan saya sudah bisa mengarahkan Pak Kadek ke alternatif-alternatif solusi untuk nanti bisa menumbuhkan budaya positif di kelasnya Pak Kadek tentunya. Seperti itu Pak Putu. Baik, luar biasa itu refleksinya Bu Elia. Eh, Mohon izin Bu Elia, boleh saya memberikan umpan balik. Jadi ini kan di catatan saya ya, gitu.
posisi kita itu sama, kita selaku sama-sama pendidik, sama-sama guru, ya tentunya boleh kan kita melihat hasil pengamatan kita bersama, karena tujuannya kita sepakati dulu. Tujuannya adalah memperbaiki dan menguatkan diri kita masing-masing selaku guru. Ya, jadi itu tujuan Oke, kita. betul sekali Pak Putu, Ya, silakan. itu tujuannya kita atau saya itu memberikan umpan balik kita. Pertama, saya mencatat di sini, diskusinya cukup hangat ini, mengalir seperti eh, hal percakapan yang alami terjadi, itu tidak dipaksakan dan lain sebagainya. Dia kemudian Bu Elia sendiri sudah menunjukkan empati gitu. Nah, kemudian kepedulian yang luar biasa kepada coachnya, sehingga tadi seperti ya ngobrolan di apa namanya itu di sekepak itu aja itu, ngobrolan santai, obrolan biasa tapi bermakna itu. Kemudian eh, hadir secara penuh nih antara coach dengan coachnya, present istilahnya ya, karena sama-sama mendengarkan dengan rasa dan sama-sama juga bertanya dengan rasa gitu. Eh, Sama-sama memberikan umpan balik. Nah, jadi sebenarnya tadi ada yang dapat inspirasi, kemudian ada yang dapat pengalaman, coachingnya dapat solusi, coachnya dapat inspirasi dari pengalaman yang ada. Nah, kemudian selalu memberikan pertanyaan terbuka juga, sehingga lebih banyak sekarang coaching yang ngomong. Itu yang luar biasa dari apa yang sudah Bu Elia sampaikan, lakukan. Nah, yang terakhir sampai eh, posisi kepenguatan rencana. Tanggalnya ini kapan nih, harinya kapan nih, bagaimana pelaksanaannya. Sampai tanya seperti itu, ya jadi itu sudah menguatkan coach sendiri untuk bisa mengimplementasikan apa yang menjadi ide-ide si coach itu sendiri. Gitu. Dengan demikian, jadi percakapannya ini sangat bermakna untuk pemberdayaan kita masing-masing ini. Ya, jadi demikian umpan balik yang bisa saya sampaikan Bu Elia. Semoga bermakna dan menjadi berkah untuk kita semua di sini. Dari ya ada yang ingin disampaikan lagi Bu Elia. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu umpan baliknya. Mungkin nanti untuk selanjutnya bisa menjadi pengembangan buat saya untuk di diskusi-diskusi selanjutnya, kemudian juga pengembangan diri saya, terutama ini ya dalam mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan yang berbobot dan memberdayakan itu nanti bisa lebih meningkat kembali. Seperti itu Pak Putu, ini terima kasih umpan baliknya yang Ya, sangat luar biasa, menginspirasi untuk saya juga, dan juga Pak Kadek, terima kasih untuk sesi diskusinya hari ini. Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat. baik, terima kasih. Tentunya dari Pak Kadek sudah terjawab sudah Pak Ade ya. Gih, terima kasih.